Kembali lagi kita akan ke firman Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan topik malam ini apa? Sama dengan pagi tadi. Urapan perbesar kapasitas. Bilang, urapan perbesar kapasitas. Nah, seberapa Anda yang hadir minggu lalu yang diurapi, dan seperti itulah yang akan Anda alami. Mengapa Anda diurapi? Karena Anda sedang diperbesar kapasitasmu oleh Tuhan. Nah, malam ini bagi Anda yang belum atau minggu lalu belum diurapi, dan malam ini Anda merasa perlu diurapi, urapi dengan apa? Ya dengan minyak. Nah, Anda nanti beli kasetnya minggu lalu, karena saya tidak khotbah minggu lalu lagi. Karena Alkitab katakan kalau saja ada orang yang sakit datang ke penatua, ngapain? Ya disirami minyak gitu. Ya enggak gitu sih ngomongnya, dioles minyak. Jadi ya itulah kalau bahasa aslinya dikatakan diurapi. Ya, kata diurapi itu dioles saja. Nah, buat apa? Ketika itu diurapi, itulah pemantik iman. Artinya dua orang sepakat Allah bekerja. Setelah Anda menerima minyak itu, Anda punya iman. Tentu dibutuhkan. Kalau Anda begitu dapat minyak, rambut saya sudah sasak di salon, dikotorin sama penatua, Anda ngomel, ditarik balik lagi kuasanya. Ngancam lagi. Enggak, ya. Lah kalau Anda nggak mau ya nggak ada, ya kotor beneran nanti ya. Tapi Anda kan puji Tuhan ya. Anda bersyukur kepada Dia dan Anda ngalir terus bersama Dia. Nah, ini filosofi firman Allah, bukan filosofi tokai. Berarti tidak ada yang nonton filmnya, nggak ada yang tahu. Ini filosofi firman Allah, artinya apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir ya, mengalir. Itu filosofinya firman Allah itu, kita perlu mengalir juga. Oke, baik saudaraku, ketika kita mengalir, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Itulah sebabnya setelah Anda diurapi, jangan langsung mikirin pulang kue tiaw goreng, kue tiaw. Ya, salah itu, kue tiaw terlalu kecil. Tenggelam ya. Tenggelam, ngalir. Nah, tahu tuh Gideon kok ketawa mulu kok. Saya bilang ngalir. Hati-hati jangan ngalir ke pusaran, nanti masuk ke got habis itu barang. Ya, ngalir itu maksud saya, ngalir bersama Tuhan tidak akan nyerempet ke pusaran air yang lagi tadi, air Roh Kudus maksud saya. Oke? Nah, saudaraku, seberapa Anda yang mau diperbesar kapasitasnya, tolong lambaikan tangan. Wih, semua mau ya. Nah, ada yang belum diurapi minggu lalu ya, yang hadir malam ini yang belum diurapi, boleh lambaikan tangan seberapa? Wah, cukup banyak. Nanti begitu selesai saya minta ke depan, semua maju ke depan ya. Nanti akan disirami minyak lagi. Diolesin minyak maksud saya. Tapi malam ini agak beda. Saya sudah lihat dari pagi tadi, saya rasakan malam ini pekerjaan roh agak sedikit berbeda. Kalau pagi tadi pekerjaannya agak keras, malam ini kerjanya agak lebih cepat. Keras dan cepat beda. Kenapa? Kalau keras buat mereka yang berat. Kalau cepat buat mereka yang ringan. Langsung terbang dia. Iya, saya rasakan nanti Anda semua, ya bukan berarti Tuhan pagi tadi sama Tuhan sore beda, enggak ya. Cara kerjanya berbeda. Mengapa seperti itu? Ya saya juga tidak tahu. Ya, nanti kita tanya Tuhan Yesus saja kalau dia sudah datang kedua kali. Kenapa begitu caranya? Yang penting bagi Anda dan saya, terima saja. Bilang, terima saja. Nah, untuk itu yang mau diperbesar oleh Tuhan, coba lambaikan tangan. Oke, nah saya mau kasih contoh ya. Contohnya begini, udah nonton film Ip Man belum? Belum, ketinggalan loh. Ya, nggak apa-apa kalau belum nonton, jangan habis itu nonton. Saya nggak promosikan film Ip Man, saya cuma mau pakai, menarik bagi saya untuk jadikan bahan renungan. Ip Man itu diperbesar ya, dibuat hebat oleh Wing Chun. Kalau saya bilang Ip Man, pasti Anda nggak bisa lepas tuh dalam memori pikiranmu. Ada Ip Man, pasti ada Wing Chun. Nah, itu dia. Nah, saya mau sampaikan buat Anda, ini saya pakai sebagai ilustrasi. Ip Man itu menjadi hebat karena apa? Karena Wing Chun. Wing Chun jadi terkenal karena siapa?
Karena Ip Man. Nah tuh ya. Konon. Nah katanya nih, Ip Man itu sejak kecil dia sudah terobsesi dengan namanya Wing Chun. Kenapa? Karena dia tahu Wing Chun itu adalah satu seni ilmu bela diri di masa itu begitu hebat. Enggak semua orang hebat. Di Wing Chun enggak, ada juga diracunin juga mungkin ya. Tapi Wing Chun di masa itu ilmu bela diri yang begitu hebat sekali. Itulah sebabnya Ip Man terobsesi dengan namanya Wing Chun. Dan dia bukan saja terobsesi untuk memiliki ilmu itu, tetapi dia berpikir begini. Impiannya satu masa Wing Chun itu akan tersohor di seluruh dunia masa ke masa. Waktu itu baru ada di Fusan, artinya di negeri Tiongkok. Jauh nun sana, saya juga nggak tahu di mana, belum pernah pergi. Tapi konon katanya dulu hanya di sekitar desa itu ada orang yang bisa meragakan ilmu seperti itu. Dan dia sudah terobsesi dan punya impian satu masa akan mendunia. Nah untuk itulah dia mulai melatih dirinya. Sampai dia mampu meragakannya dengan mahir itu Wing Chun, itu Ip Man. Sehingga di waktu itu sebenarnya tujuannya adalah hanya mengolah diri supaya sehat. Di samping itu juga kalau ada yang berniat jahat dia bisa membela diri. Tujuan Wing Chun itu seperti itu. Mengolah dirinya, menaikkan seluruh kemampuan tubuhnya. Dan juga ketika ada serangan-serangan musuh dia bisa membela diri. Ketika dia mulai melatih memang akhirnya Ip Man itu punya keahlian meragakan Wing Chun. Bukan saja dia meragakan Wing Chun, pada masa itu dia bisa melawan atau menghambat niat-niat orang jahat di masa itu. Terutama itu cowok-cowok hidungnya belang. Coba lihat ya cowok-cowok sini hidungnya belang enggak? Ya. Itu hidung belang nggak ngerti kenapa pakai peribahasa hidung belang ya. Itu. Nah itu yang suka ganggu-ganggu cewek itu disikat sama dia. Dan dia tidak ada niat untuk membunuh. Kenapa? Karena Wing Chun tujuannya bukan membunuh atau menguasai. Wing Chun tujuannya adalah menyadarkan orang yang berniat jahat. Nah filosofi seperti itulah mengalir ke dalam diri Ip Man. Sehingga tumbuhnya moralitas yang kuat, integritas yang tinggi. Kembali lagi ke KPG. Ada di dalam Wing Chun itu. Ada di dalam Ip Man. Oleh karena itu maka Wing Chun membawa Ip Man menjadi orang yang kuat, berkuasa. Disegani pada masa itu. Dan apa yang terjadi? Memang impian daripada Ip Man itu juga membawa Wing Chun itu mendunia. Tahun 70-an Wing Chun itu dikenal di Amerika lewat The Big Boss. Begini dong. Salah. Wah gitu kira-kira tuh. Siapa itu dia? Bruce Lee. Blue Lee. Li Xiaolong. Ya. Dan pada masa itu sudah terkenal mendunia. Maka ada perguruan Wing Chun di mana-mana. Di Hong Kong, di Indonesia juga ada. Sudah saya tidak usah sebut Indonesia siapa yang menguasainya. Dan tahukah Anda lewat film Ip Man 1, 2, 3 dan legendnya. Itu Wing Chun terus terkenal masa ke masa. Keluar dari pemikiran seperti itu saudaraku. Saya mau katakan ingat. Setiap manusia dan setiap kita dimungkinkan menjadi orang yang besar dan berkuasa di bumi ini. Percaya enggak? Karena apa? Karena Alkitab berkata kejadian kita itu dahsyat. Untuk apa dahsyat? Untuk berkuasa di bumi ini. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu tahu. Setiap kita ini punya kapasitas yang besar. Itulah sebabnya kita perlu diurapi kapasitas yang telah
menjadi mumi itu dibangkitkan. Kemarin saya sempat nonton satu film di Indovision. Capek akhirnya gak selesai. Tapi ada bagian tertentu lumayan menarik saya untuk cerita sedikit. Ada satu jenderal dalam keadaan dalam keadaan stres menghadapi dunia di masa dia, jenderal ini. Sehingga dia kepengen, karena dia baca buku, kepengen kaisarnya itu yang sudah mati sekian ratus tahun, itu bangkit kembali. Dan jenderal ini berpikir begini, kalau saja kembali ke masa dinasti itu, paling tidak negeri Tiongkok, di waktu Tiongkok itu bisa aman kembali. Nah, untuk itu dia perlu ada cairan yang mengurapi mumi itu. Ya, betul, akhirnya dia ketemu di satu daerah, ketemu mumi itu, kaisarnya di situ dikuburkan. Waktu kita lihat filmnya, ngeri juga itu. Kenapa? Sudah dimumikan. Ya, kayak patung begitu. Ya, mau bilang serem-serem sih enggak juga sih, tapi yang namanya mumi hanya kayak patung saja. Lalu apa yang jadi? Disiraminlah cairan tersebut. Waktu disiramin cairan tersebut, terjadilah bereaksi. Nah, begitu bereaksi, terjadilah perontokan. Mungkin Anda sudah nonton filmnya itu, ya. Waktu dia perontokan bercahaya, waktu api menyala dalam tubuhnya bercahaya, saya pun ngeri. Jujur aja saya ngeri sebetul. Ya, akhirnya rontok, muncul Jet Li pula. Kalau Jet Li memang mantap juga. Itu filmnya, nggak tahu tuh judulnya apa. Kayaknya Dragon atau Dragon ya, kalau tidak salah itu. Saya ingat Nyak pernah sama saya nonton satu film. Cerita film mulu malam ini ya? Ya, bolehlah ya anak muda. Nonton satu film, nggak tahu tuh film ini kok tiba-tiba ada cerita Yesus di situ. Ya, dalam keadaan hening tiba-tiba Yesus muncul. Wih, cahaya. Lalu saya perhatiin, ya film namanya pasti dibuat agak kelihatannya kesannya menarik sekali. Nyak bilang, haleluya. Wih, saya bilang sama dia, kamu tertarik? Tertarik. Gimana kalau barang itu hadir di sini? Oh, luar biasa. Jujur saya bilang, saya gak munafik. Kalau saya lagi tidur tengah malam, tiba-tiba benda itu ada di bangku, saya kabur. Iya Pak ya? Iya kan? Kita kadang-kadang menginginkan seperti itu. Nah, seperti itulah sebenarnya saya katakan mukmin tadi itu. Kalau dia tiba-tiba hadir dengan cahaya mukmin itu, kita pun kabur. Tapi kalau tiba-tiba yang hadir itu, Jet Li, Anda berkata apa? Kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Ya kan? Nah, itu sebabnya saya tertarik dengan film itu. Nah, potensi kita seperti mukmin itu sudah dibalsemkan, perlu dibangkitkan, perlu dibangkitkan. Ya, perlu dibangkitkan. Karena itu perlu diurapi supaya terjadi kebangkitan, melepaskan balsam-balsam itu, melepaskan semua pembalut-pembalut. Kok pembalut ya? Itu kalau ya kan dibalut-balut kan. Lazarus mati diapain itu? Di kafan ya. Kafan, di covenant, di kafan. Ya dibalut-balut juga lah. Ya, pembalut kan, tapi kan pembalut mayat kan, bukan pembalut wanita. Habis tertawanya mengerikan sih, ya perjelas saja lah. Pembalut mayat itu kan, seperti Lazarus yang dibalutkan itu kemudian, dibalutkan lagi. Di kafan itu lalu ditaruh di kuburan. Begitu Tuhan Yesus bangkitkan, ngeri enggak tuh barang dilompat-lompat? Pernah nggak ngebayangin? Tuhan Yesus sudah katakan, Lazarus keluar. Keluarnya dalam bentuk apa? Bentuk pocong itu. Padahal Yesus yang membangkitkan. Mau barang itu di rumahmu tiba-tiba lompat-lompat. Pasti Anda akan bilang, Tuhan jauhkanlah pencobaan itu. Ya. Karena apa? Karena pocong. Tapi kata Tuhan apa? Lepaskan balutan itu. Maksudnya lepaskan coven-covennya itu. Nah, setelah
Lepas muncullah namanya Lazarus. Coba ya, itulah yang sesungguhnya yang mau saya sampaikan malam ini buat Anda semua sekalian. Sesungguhnya di dalam diri kita ada kematian-kematian. Kematian apa? Potensi-potensi kita yang mati. Sehingga kita tidak bisa berkembang. Dunia semakin berubah, kita semakin ciut. Dunia semakin maju, kita semakin terlena dengan kemajuan dunia. Berbagai teknologi telah muncul di tengah-tengah hidup kita. Kita bukan lagi mengendalikan teknologi, tapi kita dikendalikan teknologi. Contoh sederhana, game yang ada di dalam internet. Berapa banyak membunuh mental anak-anak muda. Bahkan sampai kepada keluarga. Uangnya, killing time-nya cuma hanya buat begituan aja. Sayang. Nanti ini otak Tuhan mau bekerja, Anda cuma memikirinnya. Ya, saya tidak mengatakan main game itu dosa. Enggak, tapi Anda kalau killing time itu yang dosa. Waktumu terlalu banyak Anda buang sia-sia. Padahal kalau Anda isi dengan firman Tuhan, Anda duduk sejenak, Tuhan bisa bicara sama Anda bisa berkarya yang besar. Kemarin saya dengan kesaksian seorang anak usianya baru 12 tahun. Sudah 4 piala juara olimpiade, itu namanya karya teknik dia. 12 tahun dia sudah bisa bikin banyak hal dan diperlombakan internasional bukan nasional. Itu anak seusia itu. Kemarin di TV itu diceritakan dia. Tahu nggak hari-hari ini banyak kejadian namanya pembegal motor. Dan kita nggak pernah punya kepekaan sosial ya. Kadang-kadang kita coba kepekaan finansial atau kepekaan bisnis saja. Wah, peluang apa yang kita mau kerjakan? Kan begitu. Kepekaan sosial kita hilang. Itulah sebabnya kita perlu diurapi supaya roh Allah berkuasa di dalam diri kita. Maka kita mempunyai kepekaan sosial sehingga kita bisa paham di sana dan sini ada begitu banyak orang yang sedang berseru-seru butuhkan pertolongan. Mereka tak punya kemampuan. Anak usia 12 tahun dia bisa mengerti betapa bahayanya yang namanya begal motor. Lalu apa yang terjadi? Karena dia punya ilmu, dia ciptakan helm anti begal. Udah ikut belum? Coba Anda buka di internet. Anak seusia dia ciptakan helm anti begal. Saya juga gak ngerti itu antinya gimana tuh. Tapi itulah sesuatu yang ditemukan. Akhirnya jadi juara 2 atau juara 1 kemarin dalam perlombaan itu. Usia seperti itu bukan soal hebat tidaknya dia buat helm. Tetapi kepekaan sosialnya ada. Nah ini terkadang mati di tengah-tengah kita. Yang kita tahu cuma satu. Kalau gua diurapi nanti proyek gua akan banyak datang. Gua jadi orang kaya. Mau kaya? Besok langsung kita antar dia ke Kongsiswa. Yang gak ngerti gak usah tahu lah ya. Kekuburan maksud saya. Kemarin saya baca di koran, lagi ngopi. Umur 29 tahun seorang wanita. Kalau ada di antara Anda familinya, maafin saya ya. Saya tidak bermaksud untuk jatuhkan. Begitu saya baca di koran, saya bilang samanya, ini orang kaya. Tahu dari mana? Dari korannya udah tahu. Ya kan? Dari korannya saya udah tahu. Kenapa? Segede gitu, mana orang miskin bisa buat koran sebesar itu. Itu buat mati loh. Ya. Terus usianya muda, 29 tahun. Terus saya bilang, matinya 2. Kalau nggak kecelakaan, ya sakit lah. Kalau usia segitu tuh kan gitu loh. Ya kan? Kalau bunuh diri nggak mungkin koran ini besar-besarkan. Malu kan biasanya gitu. Saya analisa begitu aja. Udah selesai, datang ada saudara kita. Begitu datang dia bilang, aduh, dia bilang, apa? Dia cerita karena dia rupanya kenal juga ya. Kesenggol sama mobil atau apa? Lilindes sama truk. Umur 29 tahun. Terus saya lihat fotonya. Katanya kalau Anda lihat di internet ya atau di Facebook ada. Fotonya ada cantik, kaya, anak 2, suami ganteng, keluarga semua oke-oke banget.
Apa daya? Sebegitu saja ya. Berapa banyak potensi yang Tuhan berikan kepada kita, lalu buang sia-sia, masuk ke kuburan. Mau kaya? Boleh. Tapi ngertilah bahwa engkau diperkaya oleh Tuhan untuk menguasai bumi ini apa? Menghantar Injil. Siapa yang bisa buat Anda kaya? Siapa yang bisa buat besar? Kalau Ip Man diperhebat oleh Wing Chun. Lalu Wing Chunnya diapain sama si Ip Man? Dibuat terkenal. Anda akan dibuat besar kapasitasmu oleh apa? Injil. Itu ingat aja. Kita akan besar kapasitas kita. Kita akan dibangkitkan kembali potensi-potensi kita yang selama ini menjadi mumi. Itu dibangkitkan kembali dan bercahaya. Tapi ingat, untuk itu kita perlu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa Injil itu. Katakan apa? Sebab itu ini penting sekali. Mari kita lihat ayatnya. Yosua pasal 3 ayat yang ke-7. Yosua pasal 3 ayat 7. Yosua pasal 3 ayat 7. Sama-sama kita baca saudaraku. Siap baca sama-sama? Oke, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bilang apa? Amin. Kasih tahu kiri kananmu. Tuhan ingin menyertai engkau. Tuhan ingin menyertai engkau. Seperti Tuhan menyertai Yosua. Waktu Tuhan datang kepada Yosua, dia katakan, aku ingin menyertai engkau, memperbesar namamu seperti aku memperbesar nama Musa. Ngapain dia memperbesar nama Yosua? Buat apa? Supaya Yosua namanya diperbesar sehingga seluruh orang Israel tunduk kepada dia, bukan menguasai dia, jadikan budak. Tetapi membawa mereka keluar dari perbudakan, berjalan di dalam tantangan, menang dalam peperangan, masuk dalam tanah perjanjian. Tujuan daripada memperbesarkan itu. Jangan punya mimpi, saya diurapi Tuhan bekerja sehingga melalui tangan saya bisa buka cek 1 T. Lalu saya punya rumah besar, rumah banyak, mobil banyak. Anda akan berpikir, kok rumah saya banyak banget ya? Ini rumah saya, ini istri saya. Itu rumah saya, istri saya nggak ada. Itu rumah saya, istri saya nggak ada. Kalau gitu saya mau isikan setiap rumah punya istri juga. Bilang begini, tidak terjadi padamu. Dan seringkali terjadi seperti itu saudaraku. Kalau itu yang menjadi angan-anganmu, saya mau katakan Anda cuman hanya mengotor-ngotorin jidat aja sama minyak itu. Gak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda tahu bahwa Tuhan ingin membesar kapasitasku untuk menguasai tahun 2016 ini, walaupun di sana sini beritanya nggak nyaman. Walaupun masuk di hari yang ke-10 kita sudah mulai merasakan panas sana sedang terjadi. Tetapi saya mau katakan peduli apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan katakan jikalau saya diurapi dan saya diperbesarkan kapasitas saya, maka saya akan bekerja di 2016 ini dalam setiap apa yang saya lakukan Tuhan turut bekerja supaya nama Tuhan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Iya dong, tentu lebih baik kalau Anda buka warung kopi tahun 2016 tambah lagi 10 warung kopinya. Yang nikmati warung kopi 10 siapa? Siapa yang nikmati kekayaannya? Siapa? Kamu toh. Ip Man begitu diperhebat oleh Wing Chun. Siapa yang nikmati hebatnya? Ya Ip Man dong. Begitu Ip Man nikmati hebatnya, Wing Chun yang nikmati ketenarannya. Ya toh, sama. Kalau kamu dibuat sukses oleh Tuhan,
Kamu nikmati kesuksesan itu. Tuhan dipermuliakan sebab apapun yang saya punya itu karena Dia. Nah, maka itu ada yang tanya sama saya, emang harus ya kasih itu persembahan seluruh? Enggak. Saya bilang enggak wajib kok. Persembahan seluruh enggak wajib. Di sini tidak ada istilahnya game. Untung-untung enggak ada. Kasih alokasi enggak ada. Tapi persembahan kenapa ada? Itu bukti imanmu. Bukti imanmu aja saya bilang. Kalau memang kamu punya iman, ya berilah. Itu takarannya saya bilang. Kalau enggak apa-apa. Tetap aja Anda diurapi sama saya minyak. Tetapi soal berapa besar Anda mendapatkan kuasa, itu diukur dengan imanmu. Itu aja saya bilang. Nah, saya tidak mau pakai itu untuk memancing Anda untuk memberi persembahan. Nah, itu dia sebabnya saya hanya mau Anda mengerti tentang pentingnya iman itu. Oke, bisa paham ya? Nah, tahun 2016 itu kita punya proyek besar yang Tuhan sediakan buat kita. Karena saya sudah mencium bahwa Tuhan akan memakai kita semua untuk mengadakan sebuah fundraising. Menghimpun dana-dana yang besar. Karena apa? Ada begitu banyak orang membutuhkannya. Anda dan saya berani melepaskannya. Kapan datang? Ada waktunya. Anda lihatin aja kalau Anda masih diberikan kesempatan untuk bernafas terus sampai dengan 2017. Ngomongnya babe ngeri banget. Ya kan boleh dong ngomong begitu. Siapa tahu 1 jam lagi lalu berhenti nafasnya. Jangan Ya kan ngomong bisa saja kan. Tetapi saya berdoalah supaya semua tidak bisa sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Wih gak semangat lagi. Haleluya. Rasa-rasanya memang berat. Mesti perlu dipancing. Nah saudaraku, untuk mendapatkan kuasa seperti itu, perhatikan, untuk mendapatkan kuasa seperti itu paling tidak membutuhkan 4 hal yang sangat prinsip. Ya, untuk mendapatkan kuasa seperti itu paling tidak saya temukan, mungkin ada lebih, ya, mungkin ada lebih, tetapi 4 hal ini saya garansi Anda pasti akan dapatkannya. Paling tidak 4 hal. Yang pertama, Anda ingin dapatkan kuasa, Anda perlu mengalir apa? Mengalirlah. Apa gimana tadinya ya? Mengalirlah kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam hadirat Roh Kudus. Bilang mengalir dalam hadirat. Kalau Anda ingin mendapatkan kuasa, yang pertama mesti mengalir dalam hadirat Roh Kudus. Coba kita lihat deh, Kisah Para Rasul pertama ayat 8. Kisah Para Rasul pertama 8 berkata, sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Kita pandai menjadi saksi apa? Hei, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu adalah penyembuh. Berapa hebatnya sih kalau penyembuh. Dr. Akyong juga bisa nyembuhin orang. Tuhan Yesus itu baik. Berapa hebatnya sih. Ya kan, Bapak Junaidi juga baik dia. Gua dikasih mobil. Kalau cuma sekedar baik. Anda saksikan seperti itu. Saya mau katakan dunia begitu banyak benda-benda yang melebihi perkataanmu. Mengapa? Karena Anda baru berkata-kata. Perkataan kita berdasarkan apa yang kita tahu. Kecil. Tuhan ingin buat kita menjadi kesaksian apa? Melalui hidup kita yang tidak dapat kita ungkapkan. Tiba-tiba orang lihat. Loh, dulu saya dijamain cuma lompat-lompat di gereja. Sekarang dia bisa buat 1000 orang lompat-lompat di gereja. Apa di kejadiannya nih? Nah, orang tertarik datang ke rumah. Satu hari saya ditelepon sama penatua senior saya di Jakarta. Ton, cari tahu ada seorang ibu bangkitkan orang mati. Loh, kamu tahu dari mana? Saya dengar kata orang heboh di Jakarta. Loh ngapain? Saya mau ketemu sama dia. Cara apa dia membangkitkannya? Saya bilang itu PKI saya namanya Bu Kim Ju.
Bisa sampai ke Jakarta, heran juga. Dia mau pengen ketemu sama dia. Berapa hebatnya saya bilang gitu. Tetapi karena memang waktu dia berdoa ada orang mati, bangkit walaupun cuma berapa jam. Betul nggak? Dan itu salah satu menjadi kesaksian. Tuhan mau kesaksian itu bukan ngomongan kamu. Ngomongan kamu mah nggak baik-baik banget lah. Hanya baiknya gara-gara mungkin kamu lihat aja orang itu baik. Kamu ngomong baik-baik. Kalau nanti Anda udah gak suka, ngomong gimana? Waduh, Yamen saya pakai Yamen ya. Waduh Yamen bagus banget. Tadi ya nolong saya angkat tas saya. Iya karena dia angkat tas. Coba besok. Yamen pas dia nggak lihat kamu. Ya kamu lagi pengen nolong dia di jalan. Aduh Yamen itu sombong banget ya. Tadi gue pengen ya dia langsung dia liur aja. Aduh hari ini payah lah dia. Nah kan bisa begitu. Iya atau iya? Dan ini yang sering kali terjadi dalam diri kita. Apakah itu jadi kesaksian? Dari satu sumber yang sama, mulut ini kita ngomong Tuhan itu baik. Dari mulut yang sama kita bilang teman kita itu jelek. Orang bingung sama kita. Kalau itu jadinya apakah jadi kesaksian? No. Maka itu kita perlu mengalami filosofi. Bukan tokai, filosofi firman Allah. Filosofi firman Allah artinya apa? Kita tenggelam di dalam Roh Kudus. Terus kita mengalir. Dan dia akan mengerjakan apa yang mau dia kerjakan. Ada baik, ada nggak enak, nggak baiknya. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Waktu kita kerjakan yang enak, kita katakan Tuhan terima kasih. Ya yang enak toh. Kalau mengalir pada sesuatu yang nggak enak, kita juga bilang Tuhan terima kasih. Nah orang akan lihat, loh kok jadi begitu? Kita nggak usah ngomong, orang katakan ini memang bukan manusia biasa. Nah itu loh jadi kesaksian. Ngerti gak maksud saya? Nah yang pertama ingat kalau Anda mau jadi orang besar. Bukan Anda besar jadi orang yang aneh. Jadi orang aneh gampang sekarang ini. Apalagi ada film Batman dan Superman. Anda pakai aja cara dalamnya terbalik. Aneh itu. Lalu Anda terkenal. Di sini ada orang ke gereja pakai cara terbalik. Superman nih. Kita kan bukan orang seperti itu. Pengen besarkan nama Tuhan. Pengen membesarkan tapi kerjanya aneh-aneh. Buat sesuatu yang aneh-aneh. Di gereja jadi aneh-aneh. Tidak. Buat semuanya biasa-biasa. Biasa saja, nggak ada yang aneh. Tapi hadirat Allah yang luar biasa. Amen. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Nah, bagaimana kita bisa mengalir dalam aliran Roh Kudus? Kan itu penting. Itu yang terpenting. Kalau ingin punya kuasa, perlu mengalir dalam hadirat Roh Kudus. Dan sekarang kalau kita ingin mengalir dalam hadirat Roh Kudus, yang kedua apa? Kita kudu hidup bersatu. Bersatu dalam keluarga. Tanpa ada kesatuan di situ tidak ada alirannya. Kita coba lihat satu ayat saja ya, masih banyak ayat yang membuktikan bahwa kesatuan itu penting. Matius pasal 18 kita baca di ayat yang ke-20. Alkitab berkata apa? 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita kalau berkumpul gampang. Pertanyaan saya, bisakah Anda berkumpul di hati? Karena itu kalau kita berkumpul harus berkumpul dalam nama Tuhan. Artinya gitu, hidup bersama nggak susah. Tapi hidup bersama dalam satu keluarga itu dipertanyakan. Keluarga itu bicara apa? Ada talian darah, hati, bukan jiwa. Bukan mata. Filosofi Romeo and Juliet. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kan itu ya. Filosofi Romeo and Juliet. Itu cinta. Tetapi filosofi kebenaran firman Tuhan. Cinta itu sifatnya sementara. Karena dari mata turun ke hati. Kalau matanya sudah lihat yang lain lagi lebih bagus gimana?
tumbuh lagi cinta yang baru, masuk lagi hati, jalan lo. Tapi kalau filosofi kebenaran bukan dari mata turun ke hati, dari hati menumbuhkan ikatan jiwa. Nah, dari hati itu perlu apa? Namanya relationship, penerimaan, acceptance. Penerimaan, kita bisa menerima orang, orang bisa menerima kita. Bagaimana saya bisa menerima orang? Karena saya mengenal dia. Seperti hubungan suami istri. Ada begitu banyak orang nikah kandas di tengah jalan. Kenapa? Berdasarkan cinta. Aduh, mata yang model begini gak boleh dilepaskan. Tahun depan gak keluar lagi. Special edition. Apalagi tubuhnya, aduh. Coba lihat dari belakang. Mirip nenek saya. Ya neneknya aja udah teruji, umurnya sudah 70 tahun masih oke banget kan. Berarti itu sudah teruji. Gak ada contoh lain ya. Ya contoh itu aja lah supaya anak ketawa sedikit gitu loh. Kalau dari depan, waduh gak tahan. Kayak gunung galunggung yang mau meletus. Yang satu ini special edition. Saya mesti dapatkan. Jatuh cinta, jatuh cinta. Tahukah Anda, yang di belakang itu bisa peot. Yang di depan itu bisa meletus. Nanti kalau hilang semua itu, mana cintanya? Terkadang kita ini tertipu sama pandangan mata. Saya katakan kepada kita, bukan berarti kita tidak perlu cinta. Perlu cinta. Cinta itu bersifat sementara. Diperlukan dalam konteks-konteks tertentu. Iya perlulah. Yang namanya suami istri kali-kali membuat sebuah rangsangan buat istri jatuh cinta. Tetapi bukan itu yang mengikat kamu. Kasih bang, kasih. Kasih itu tumbuh dari hati mengikat jiwa. Kasih itu tidak tumbuh dari waktu kita lihat. Kasih itu akan bertumbuh dari pengenalan. Maka itu saya sudah 36 tahun loh. Saya married sama Nya. Bukan saya nekat, hampir ngomong nekat sama Nya lagi. Married bukan nekat. Hampir salah ngomong. Saya married sama Nya itu sudah 36 tahun. Jujur saya mau katakan, kalau saya disuruh pilih wanita saya bukan yang model begini. Benar. Kalau disuruh pilih bukan model seperti ini. Ya kalau berdasarkan cinta kali, wih, amoy dari kampung. Wih langsing. Wih imut-imut. Nanti bisa jadi amit-amit loh. Tapi pertanyaannya mengapa bisa 36 tahun Babe dengan Nya ada pada hari ini. Bukan karena cinta semata. Memang ada cinta. Kalau gak ada cinta gak punya anak dong. Ya, cinta itu tumbuh karena ada reaksi. Tapi kami tumbuh dari apa? Ada satu kalimat yang keluar. Yang saya tidak sengaja sebenarnya. Saya ini orang Jakarta, ya besar di Jakarta, agak modern sedikit gitu. Suka minta foto, tapi jujur loh orang kampung zaman tahun 70-an foto itu sakral. Saya tanya kenapa kamu gak mau kasih? Oh tidak boleh. Sebab foto itu bahaya kata nenek bisa diguna-gunain. Memang tujuan saya minta foto itu mau saya gunain. Gunain apa? Gunain di album kenangan saya. Karena orang Jakarta itu kan suka ngumpulin foto di album kenangan gitu loh. Tapi yang satu ini susah mintanya. Ya saya balik ke Pontianak, ke Kalimantan, ke Padang Tinggal. Saya tiap hari ketemu dia, fotonya dong. Nggak ada apa-apa, cuma pengen foto. Ya semua gadis-gadis kampung juga saya mintain foto. Anda lihat anak-anak saya ganteng-ganteng semua ya. Bapaknya lebih ganteng dari mereka. Ada yang gak mau terima dia bilang. Sekarang bapaknya begini, nanti anaknya 6 kali lipat katanya. Maksudnya 6 kali lipat tertahannya loh. Itu kata dia base kan di iklan. Itu dia. Tapi yang lain itu saya minta foto dikasih. Kalau ini gak mau dikasih.
Dan satu kalimat yang muncul itu langsung bukan masuk ke mata. Tuing, 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 tuing. Nyentuh hatiku. Bukan begini nyanyiannya. Patah hatiku jadinya. Bukan. Sungguh hatiku rindu. Tidurku tidak nyenyak. Makan pun terasa ada dia. Waktu saya pulang ke Jakarta dia nangis, Koko mau kemana? Gak jadi. Ya sedikit buka rahasia. Gara-gara satu reaksi, Koko mau kemana? Saya pulang ke Jakarta gak bisa tidur. Itu surat cuma sepotong, nggak sampai satu ayat lah firman Tuhan. Itu saya baca 1 tahun gak habis-habis. Bulak-balik. Itu artinya apa? Kasih telah bersemi, bukan cinta. Mengikat jiwa. Nah, dari mana? Dari perkenalan. Maka itu adik-adik, amoy-amoy, ako-ako, adik-adik cowok-cowok. Jangan buru-buru baru ketemu. I love you, you love me, lap sana, lap sini. Hebat sekali. Ya, jangan. Boleh pacaran, tapi kudu pengenalan dulu dong satu sama lain. Jangan gitu duduk yang dilihat itu cuma hanya hidungnya saja. Hidung lu mancung ya, padahal itu pesek banget gitu. Itu nggak fair tuh, munafik tuh. Ya, maka itu saya mau katakan kepada kita semua, pengenalan itu aja. Lalu bagaimana cara pengenalannya? Kita temukan hatinya. Nah, yang ini enggak pas. Ada filosofi Tiongkok kuno. Taumo PPO. Nangsim ti tiang cai. Nah, ini kan filosofi orang Tionghoa. Rambut sama-sama hitam. Siapa tahu isi hati itu sudah nggak bisa berlaku di zaman sekarang. Mana ada yang sama rambutnya. Di sini aja rambut banyak yang beda. Ada kuning, ada coklat, ada hitam, ada putih belang-belang. Itu di satu bangsa aja. Apalagi di seluruh bangsa. Mana ada kamu PPO. Ya toh. Itu sudah tidak tepat kan. Nah dia bilang apa? Nangsim tidiang cai. Nah artinya apa? Isi hati tidak ada yang tahu. Tidak benar filosofi Alkitab katakan. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Bisa tahu. Nah pengenalan itu jangan cuma hanya muji-muja aja dong. Dengerin ya. Saya mau katakan biasanya 3 kalimat pertama itu manipulasi. Ya, saya ajarin Anda cewek-cewek. Kalimat malam ini cewek cowok-cowok pintar dia. Dia tambah lagi nggak apa-apa. 3 kalimat pertama pada umumnya itu manipulasi. Tetapi berikutnya original. Nah Anda dengar kalimat keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu semua original. Nah kamu bisa tahu siapa dia sesungguhnya. Disitulah Anda mengambil keputusan. Mau saya terus atau tidak. Seperti itu namanya pengenalan. Dari mana? Dari komunikasi. Itulah sebabnya dikatakan komunikasi membangun konstruksi sosial. Artinya apa? Komunikasi itu membangun konstruksi kasih. Supaya tumbuh dari hati. Ya akan ngikat jiwa kita. Kalau jiwa udah diikat. Itu gak lihat lagi itu mau langsung gak ada. Anda pikirnya itu gak ada kemungkinan jadi langsung. Kemungkinan ada, jangan main. Dia juga bisa makan, tengah malam juga bisa makan itu. Tapi kenapa tidak? Karena itu membuat dia menjadi tertata. Ada tata kelola. Ini otomatis dia. Sehingga hubungan seperti itu membuat orang menjadi apa? Menjadi enjoy. Dan enjoy itu wajah tidak ada ketuaan. Tubuh menjadi apa? Ada terus permajaan terus apa? Karena rasa senang, rasa damai itu melebihi apa itu namanya? Tim apa? Tim sel. Sekarang juga apa? Tim sel ya, yang apel apa itu apa? Tim sel ya. Lebih dari itu. Aduh, kita permaja dengan sel sana sel sini. Ya boleh saja. Tapi hati.
Kok lama di sini ya? Yang dua apa namanya apa? Kesatuan, bersatu. Kalau kita bersatu, Tuhan bekerja. Ya, Roh Kudus bekerja di kesatuan. Roh Kudus tidak pernah mau bekerja di tengah kehancuran. Kalau Anda sudah mulai rasakan, patah hatiku jadinya, Roh Kudus pergi. Betul. Roh Kudus tidak pernah bekerja dan tidak mau bekerja orang yang patah hati. Ya, Roh Kudus ingin menyembuhkan hati yang patah itu. Maka itu perlu ada namanya apa? Perdamaian. Yang ketiga, itu, tahukah Anda, untuk bersatu diperlukan apa? Kerendahan hati, bilang kerendahan hati. Nggak mungkin kita bisa disatukan kalau kita nggak rendah hati. Kalau masing-masing membawa prinsipnya, gimana kita mau disatukan? Ya, bilang kerendahan hati. Kita lihat Amsal pasal 16 ayat 19. Amsal, yuk kita baca sama-sama. 2-3. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Saya mau tanya, kalau yang namanya harta itu enak enggak? Enak pasti. Apalah artinya kalau harta didapatkan atas konspirasi dari orang-orang yang congkak? Kalau kita berdua kepengen untuk membangun sebuah monumen, itu artinya tanda-tanda orang congkak. Seperti Nimrod. Dia ingin membangun menara Babel. Jadi enggak jadi, itu congkak. Alhasilnya apa? Hancur. Tetapi kalau kita rendah hati menerima satu sama lain, apa jadinya? Alkitab katakan ada keserasian. Jadi kita bukan ingin dapatkan apa yang dia punya, tapi kita ingin membagikan apa yang kita punya. Kebersamaan itu bukanlah ketakutan, kebersamaan itu adalah suatu kerelaan. Kerendahan hati itu ada kerelaan. Bukanlah ketakutan. Kalau kita duduk sama-sama, hatinya was-was terus. Itu tandanya Anda tidak rendah hati. Karena masih pikirin, jangan-jangan nanti gua diminta banyak kali ini. Jangan-jangan gua diginin. Jangan-jangan artinya Anda tidak mengalir. Anda tidak rendah. Kalau rendah hati itu Anda waktu duduk sama-sama rasanya nyaman sekali. Ada damai, ada sukacita. Ketika itu terjadi, maka Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapanmu, menyatukan engkau satu sama lain, bisa dibangun menjadi sebuah kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Paham gak? Nah, untuk mencari orang yang rendah hati, yang terakhir, ini yang keempat. Bagaimana kita bisa menemukan orang yang rendah hati? Memang rada-rada sulit dalam hidup ini. Kenapa? Pada umumnya semua jaga diri. Jaga diri tidak salah. Tetapi kalau jaga keliwatan itu yang jadi masalah. Jaga terus. Lama-lama orang jadi nggak enak sama kamu. Ya. Jadi kita mesti bagaimana kita bisa menemukan orang yang rendah hati. Kata Alkitab, kita mesti punya perasaan begini. Bahwa hidup saya tidak cukup hanya sendiri. Saya membutuhkan orang lain. Artinya yang keempat ini saling membutuhkan. Saya punya pengalaman yang saya mau ceritakan. Kenapa? Karena ini hampir buat saya gagal sebagai manusia yang rendah hati. Di Timur Tengah tahulah orang sana, Rumboy itu sedikit sekali. Kalau toh satu hotel ada satu orang kerjanya dari pagi sampai sore. Anda bayangkan kalau di sana kerja pagi dan sore pakai baju itu namanya saten, tahu nggak? Itu kalau saten nggak nyerap keringat, itu kalau keringatan jadi apa itu? Semua parfum campur jadi satu. Rasanya nano-nano itu. Nah kami lagi rombongan pengen masuk ke hotel, tiba-tiba manusia yang satu itu ada di tengah-tengah kita, empit-empitan. Apa kata kita? Ini orang gak tahu diri nih, kita tendang aja keluar kali ya. Pernah gak ngalami gitu kalau lagi naik lift gitu? Anda sudah pakai parfum, ya mau ke gereja lagi ya. Terus tiba-tiba ada satu encim-encim masuk gitu, ya bawa ikan asin lagi gitu ya. Waduh baunya ampun-ampun, sampai di situ gimana? Semua, ini orang gak tahu diri. Encim-encim bawa ikan asin.
Nggak taunya begitu datang atas Anda mau ke pesta, dia yang masakin pula. Gimana jadinya? Kalau nggak ada cium-cium ini kan kamu nggak makan loh. Ya kan? Nah itu kejadian sama saya. Tapi untung saya nggak usir dia. Saya merasakan nggak enak, nggak nyaman waktu naik. Tapi begitu saya turun ke bawah saya lihat justru yang ngangkat di koper saya dia itu orangnya. Koper saya 2 berat-berat itu karena saya sama Nyak, dia yang ngangkatin. Coba, artinya apa? Seburuk apa itu orang di hadapan kita, bukan berarti kita menolak dia. Hargailah orang itu, terimalah dia apa adanya. Sebab karena dia ada, karena Tuhan ada buat di depan kita. Siapa tahu nanti dia justru akan menolong kita. Dan itu saya alami. Terkadang kita juga begitu kan, merasa kita lebih hebat. Kita punya kekuasaan, ini orang saya pecat aja. Oke. Anda bisa pecat orang itu. Kamu tak pikirkan, satu hari dia jadi presiden gimana? Nah, saya suka bilang untuk pembantu-pembantu, Anda didik dia lebih baik. Kita pelengkapi lebih baik. Kalau dia sudah tidak suka, dia mau pergi silakan. Tapi kalau kita keluarkan semua kebun binatang di rumah itu, saya rasa kurang bijaksana. Enggak percaya kita di gereja sih, haleluya, haleluya. Di rumah, itu piring aku beli dari Malaysia. Itu dari mertua saya. Kau pecahkan itu, Bo. Ganti gaji 3 bulan. Terus mboknya bilang, haleluya, haleluya. Muntah si mbok di kamar. Kadang-kadang kita gak sadari bahwa di tengah-tengah kita ada yang ngintip toh. Marah gak sih? Boleh aja marah tapi jangan bikin dosa dong. Bahwa itu piring dari mertua. Gimana kata mertua kalau barang itu tidak ada? Ya tapi enggak apa-apa lah Bo, sudah piring pecah apa boleh buat. Tapi lain kali jangan begitu lagi Bo. Enak ya Babe ngomong gitu ya. Babe gak ngalami sih. Memang saya gak ngalami. Juga gak mau ngalami. Tapi gimana kalau ngalami? Puji Tuhan. Artinya apa? Ada latihan toh. Pernah gak Babe ngalami? Pernah. Bukan hanya piring, lebih dari itu. Tapi apa yang bilang? Saya katakan, manakala itu terjadi, saya yakin deh Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Mengapa Tuhan izinkan? Berarti ada 2 hal. Pertama, Tuhan sedang berbicara sama saya. Yang kedua, Tuhan sedang mendidik saya. Jangan kita mempersalahkan itu. Mengapa? Karena hidup ini kita butuh orang lain. Jikalau kita punya, ini saya mau ingatkan ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari-hari ini Anda susah dapat pembantu, saya mau katakan bukan pembantunya susah didapat, hatimu yang mungkin tidak punya hati pembantu. Bilang sama kiri kanannya, Babe tidak ngomongin kamu tuh. Tapi untuk orang ini kayaknya gua kenal. Maka hati kita ada penolakan. Begitu ada yang cari pembantu, itu roh tuh tetek, enggak ah. Kenapa? Lebih banyak diomelin. Jadi malam ini pembantu-pembantu yang ada di sini, berbahagialah pendetamu khotbah begitu. Supaya ibu-ibu rumah tangga sadar malam ini. Supaya besok semua bukan haleluya, pembantu-pembantu diajak jalan-jalan di mall, dikasih makan kenyang. Hari ini saya bicara pembantu, besok saya bicara mertua. Nanti saya bicara yang lain-lain juga. Kenapa? Itu penting. Hargailah. Jangan kita mengubah orang lain. Ubahlah diri kita. Ayo, ubahlah diri kita. Jangan ubah orang lain. Kita lebih suka mengubah orang lain seturut kita. Salah itu Bapak Ibu. Jangan punya keinginan kita ingin mengubah seseorang. Mari kita mulai mengubah diri kita dulu. Jadilah baik bagi orang lain. Orang akan tiru suat kita. Jadi teladan lebih baik daripada jadi diktator. Jadi teladan. Ya. Saya berusaha. Anda pikir Babe itu sudah 100% sedang belajar lebih baik. Apa yang saya khotbahkan, saya selalu jadikan itu pelajaran buat saya. Ya, itu aja. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau Anda ingin jadi orang yang besar, 4 hal ini Anda miliki. Anda pasti akan jadi orang besar. Anda akan membesarkan nama Tuhan di tahun 2016 ini. Yang pertama, jangan tepuk tangan dulu dong. Saya mau tanya, yang pertama apa? Yang pertama apa? Mengalir dalam hadirat Roh Kudus. Yang kedua apa? Hidup dalam kesatuan. Hidup bersatu dalam keluarga Allah.
Yang ketiga apa? Rendah hati. Tanpa rendah hati Anda tidak akan mungkin bisa diikat. Anda kesini aja perlu rendah hati. Anda dengar saya khotbah aja perlu rendah hati. Coba kalau Anda nggak rendah hati keluar masuk, Anda nggak dengar saya khotbah dengan baik. Begitu tanya, khotbah apa ya tadi ya? Oh tadi sih ketawa-ketawa sih. Pulang ke rumah, Babe khotbah apa? Aduh lucu deh ketawa. Ayatnya apa? Nggak tahu tuh. Tadi saya ke WC sih. Dengan suara ketawanya. Lah apa gunanya? Ya. Jadi perlu kerendahan hati. Jadi sebelum masuk ke gereja, buang air kecil dulu. Udah di gereja, jangan buang air lagi. Jangan bolak-balik gitu. Perhatiin, catat. Kalau lupa tanya kiri kanannya gitu. Itu baru benar. Rendah hati. Rendah hati. Yang keempat apa? Saling membutuhkan. Kita saling membutuhkan tuh ya. Saya kadang-kadang perhatiin gitu ya. Para asyir tuh. Ya, Pak maaf Pak, geser ya, itu bangku jangan taruh tas. Dia bilang ada teman duduk, Anda puji Tuhan silakan, tasnya ditaruh di bangku. Karena tas gak perlu tempat duduk kan. Wah Anda rendah hati banget, ya kan. Kenapa? Karena mereka ngatur Anda. Anda kan butuh dia kan. Siapa tahu nanti Anda yang melayani, pas dia yang datang. Kalau Anda waktu disuruh pergi, saya sudah bayar perpuluhan, tahu gak? Saya sudah 30 tahun, ini gereja belum ada, saya sudah ada di sini. Dulu jadi tuan tanah, sekarang jadi apa? Peserta. Masa sekarang saya suruh pergi? Kamu gak tahu saya siapa? Saya kenal tuh penatua itu. Waduh, ya pasti sih pengerja gak berani ngapa-ngapain. Cuma kalau besok Anda jadi pelayan gimana? Ada tertuduh, mengerti gak? Jadi kita saling membutuhkan. Manakala kita saat dilayani, biarlah kita dilayani, diatur. Mungkin kita tidak melayani sama, besok mungkin di rumah kita layani anak kita atau suami kita atau istri kita. Atau melayani bos kita. Manakala kita bisa dilayani dengan baik, dengan hati yang tulus. Nanti waktu kita melayani orang, mereka juga tulus pada kita. Sebagai Yosua. Waktu Yosua melayani bosnya Musa dengan tulus, taat, konsisten. Ketika dia diangkat menjadi pemimpin, semua rakyat, semua bangsa Israel tunduk taat kepada dia. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tapi kalau kita terus memberontak aja, ya, udah nggak punya iman, ngomongnya ngoceh aja, ngekritik aja. Hati-hati, kita punya anak, punya istri, punya suami, punya pekerjaan. Nanti anak buah kita kerja cuma mengkritik aja, mateng loh. Ini pelajaran buat kita mengawali tahun 2016. Mari kita bangkit berdiri. Ya pemusik, pemuji ke depan. Ya. Yang merindukan air. Jadikan pujian ini bagaikan doamu. Tangannya sampai diangkat. Jangan ada yang lipat tangan. Selalu terangkat. Seperti orang yang haus. Karena sebentar saya akan turun ke bawah untuk mengoleskan Anda minyak. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Yang ada di depan tangan terangkat. Anda merasakan bahwa Anda sedang haus. Jiwamu sedang kering bagaikan tanah yang gersang. Anda butuhkan air. Yang Anda butuhkan sekarang adalah Tuhan Yesus. Karena dialah akan memberikan Anda Roh Kudus.
Kehadiran saya untuk menuangkan minyak hanya sebagai media. Tapi saat waktu Anda menerima, kita telah menyatukan. Dan saat itulah Anda yang akan dikondisikan oleh Roh Kudus. Hadirat Roh Kudus. Ketika engkau kepenuhan Dia, maka kuasa itu akan muncul dari diri. Ada kebangkitan. Potensi-potensi yang selama ini sudah menjadi mumi. Tiba-tiba akan dilepaskan. Dimerdekakan. Sehingga akan bangkit. Di dalam hidupmu kau akan bercahaya. Itulah sebabnya Anda jangan seperti orang kesedihan, nunduk. Angkat wajahnya. Sebab yang Anda butuh Tuhan bukan kesedihan. Yang Anda butuhkan adalah hadirat, bukanlah penyesalan. Hadirat Tuhan. Terangkat wajah, tanganmu berserah. Tidak usah Anda jaga dirimu, karena saya tahu bahwa hadirat Roh Kudus bekerja akan membawa ketidakseimbangan. Mengapa seperti itu? Karena saya sudah merasakan. Saya aja sudah sulit untuk berdiri dengan keseimbangan. Jadikan pujian ini bagaikan doa. Jemaat Tuhan semua, bagi Anda yang sudah diurapi minggu lalu, yang Anda butuhkan sekarang adalah pengkondisian hadirat Roh Kudus. Tangannya tetap terangkat, jangan berdoa. Jadikan pujian ini bagaikan doa kita. Bagaikan tanah kering, Yes. yang merindukan air. Ubah syababam. Demikianlah jiwaku, Oh, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. mari katakan dengan sungguh-sungguh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir. Dia akan mengalir ke dalam hatimu. Dia akan mengalir ke dalam hatimu. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, berseru sungguh-sungguh. mengalir Sejauh kehausanmu, sejauh kerinduanmu, sejauh itulah Tuhan akan bekerja oleh Roh-Nya. oh Roh Kudus, Pulihkanku, mengalirlah. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. mengalirlah. Mengalirlah
berseru pada Dia, memanggil nama Tuhan. Oh Roh Kudus turun atasmu, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Tangannya tetap terangkat kepada Dia. Saya berdoa buat semuanya. Tuhan Yesus, karena firman-Mu jelas, bila mana ada di antara kami yang sakit, yang hatinya remuk, yang bermasalah di dalam hubungan rumah tangga, hubungan sosial, sakit penyakit, pendidikan, usaha dan pekerjaan, dan di dalam segala aspek kehidupan yang saat ini terganggu, Engkau memberikan kami satu message, satu kebenaran. Datanglah ke para penatua, biarlah ia mengoleskan minyak. Itulah sebabnya Tuhan malam ini hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus mengoleskan mereka minyak. Dan berikutnya ya Tuhan, seperti yang terjadi pada Daud, terjadi pada Yosua, terjadi pada Saul, terjadi kepada Elia, terjadi pada Elisa, terjadi kepada hamba-hamba-Mu yang di Alkitab. Dan itu juga terjadi bagi mereka. Roh-Mu yang kudus itu akan hinggap pada mereka, akan memenuhi mereka, akan membangkitkan potensi-potensi mereka yang selama ini telah mati, atau dimatikan oleh keegoisan mereka, atau dimatikan oleh karena ketidaktahuan mereka. Dan terjadilah kebangkitan, maka bangkitlah semangat yang baru, sehingga mereka bisa bercahaya di saat mereka melakukannya di dalam seluruh kehidupan mereka. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tangannya terangkat. Sebentar saya akan turun ke bawah. Dan sekarang dengarkan. Siap menerima. Berikan hatimu. Arahkan jiwamu. Jesus. Aku sedang urapi kalian minyak. Ini bagian Roh Kudus yang mengalir dalam diri kalian. Dia lebih berkuasa dari apa yang dapat kita buat. Minyak itu adalah bagian ritual. Tapi kehadiran Roh Kudus adalah bagian dari kehidupan. Tuhan Yesus mengalir pada mereka. Penuhi mereka. Tidak satu pun di antara mereka yang boleh pulang dari tempat ini tanpa membawa sesuatu yang datang dari sorga. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Tuhan, lebih lagi saat ini. Terima lebih lagi, terima lebih lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah, jamah saat ini, jamah lebih lagi, jamah penuh lebih lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Bagian hamba-Mu telah selesai, bagian Roh Kudus terus berkarya di dalam jemaat-Mu. Sehingga tak satu orang pun Tuhan boleh dalam keadaan kosong. Mereka dalam keadaan sudah bergerak bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasihi, ibadah kita pun akan kita tutup. Anda yang ingin memberikan persembahan sulung, Anda bisa ambil amplop persembahannya dan persembahan ibadah raya. Atau Anda tulis, dan jangan Anda tanpa menulis nama bagi Anda yang memberikan persembahan sulung. Mungkin Anda
tidak membawa dana, Anda mau berikan persembahan itu, di dalamnya ada catatan yang Anda bisa isi, itu bisa dikembalikan ke gereja. Mari kita angkat. Bapak Surgawi, kami tahu ibadah sudah selesai dan setiap jemaat-Mu telah berbuat sesuatu. Persembahan yang kami berikan, pengembalian perpuluhan khusus dan persembahan sulung, Tuhan yang telah memberi kesempatan, Tuhan juga sendiri yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap apa yang diperbuat, maka Tuhanlah yang dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah serta membawa berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai sedatang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.